Kita bukan robot, kita manusia. Dan manusia kadang lelah, kadang bimbang, kadang kehilangan arah. Rasa malas datang bukan tanpa alasan. Ia muncul seperti awan mendung yang pelan-pelan menutup cahaya matahari dalam batin kita. Ia tidak membentak, tidak memaksa, tapi hadirnya perlahan-lahan membuat kita berhenti. Rasa malas bukanlah iblis yang harus kau perangi dengan marah. Ia bukan musuh yang harus dihancurkan dengan rasa bersalah. Ia hanya sinyal, sebuah pertanda. Mungkin tubuhmu kelelahan, mungkin hatimu kehilangan semangat karena terus melakukan hal yang tidak kamu cintai. Atau mungkin kamu kehilangan tujuan. Dalam ajaran Stoikisme, segala hal yang terjadi dalam hidup, termasuk rasa malas, adalah bahan untuk belajar. Tidak ada peristiwa yang sia-sia, tidak ada emosi yang harus dibuang. Hanya ada kesadaran bahwa semua bisa menjadi jalan untuk tumbuh. Maka mari kita mulai, bukan dengan membenci rasa malas, tapi dengan menyambutnya. Bukan untuk bersahabat dengannya, tapi untuk memahaminya. Karena hanya dari pemahaman, datanglah penguasaan. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi kamu tidak melakukannya. Kenapa? Itulah inti dari rasa malas. Bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena kamu tidak bergerak, tidak melangkah, tidak mulai. Stoikisme tidak melihat ini sebagai aib, tapi sebagai momen kontemplasi yang sangat penting. Kita hidup dalam tubuh yang terbatas dan jiwa yang rapuh. Kadang tubuh menolak bergerak karena kelelahan. Kadang pikiran memberontak karena ketakutan. Kadang hati berhenti karena kehilangan makna. Rasa malas bisa berasal dari tekanan hidup yang tidak tertangani, kebiasaan menunda yang sudah menumpuk, ketidakjelasan arah hidup, kurangnya ketertarikan terhadap hal yang sedang dikerjakan, atau terlalu banyak mengonsumsi hal-hal instan dan cepat dari dunia digital. Cobalah duduk diam, tutup mata, lalu tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur, apa yang sebenarnya membuatku malas hari ini? Apakah aku lelah, takut, terlalu banyak distraksi? Apakah aku benar-benar tahu mengapa aku melakukan ini semua? Marcus Aurelius dalam Meditations menulis setiap malam untuk mengulas ulang pikirannya. Ia tahu, musuh utama bukan dunia di luar, tapi kebingungan di dalam. Kita malas bukan karena kita bodoh, tapi karena kita kehilangan arah. Dan tugas kita adalah menemukan arah itu kembali. Kita tidak terganggu oleh peristiwa, tapi oleh cara kita memaknainya. Bayangkan ini, kamu terbangun pagi hari, membuka mata, dan merasa berat. Bukan tubuhmu yang berat, tapi jiwamu. Kamu tahu kamu harus bangkit. Kamu tahu kamu punya tanggung jawab. Kamu tahu ada hal yang harus kamu kejar. Tapi kamu tidak bergerak. Dalam dunia yang serba cepat, malas dianggap memalukan. Kita disuruh produktif. Kita dibanjiri motivasi kosong. Kita diukur dari kecepatan, hasil, dan angka. Dan ketika kamu tidak bergerak, kamu mulai merasa bersalah. Kamu mengutuk dirimu sendiri, aku malas, aku lemah, aku gagal. Tapi tunggu dulu, apa benar rasa malas adalah sebuah dosa? Apa benar rasa ini muncul karena kamu bodoh atau tidak berguna? Stoikisme menjawab dengan cara yang berbeda. Bagi seorang stoik, rasa malas bukan untuk dilawan dengan kemarahan, tapi dilihat dengan kesadaran. Malas adalah pesan, bukan kutukan. Ia bisa menjadi cermin. Cermin yang memperlihatkan kepada kita bagian terdalam dari diri kita yang selama ini tidak kita perhatikan. Kita tidak pernah berpikir untuk menyembuhkan apa yang tidak kita pahami. Maka, langkah pertama bukan memaksa bergerak, tapi memaksa diri untuk jujur. Tanyakan ini pada dirimu, apakah aku benar-benar kelelahan? Apakah aku hidup mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilaiku? Apakah aku kehilangan makna? Atau apakah aku sedang takut? Ya, takut. Karena kadang rasa malas menyamar. Ia bukan benar-benar kemalasan, tapi penundaan karena takut gagal, takut tidak sempurna, takut menghadapi hasil yang tidak sesuai harapan. Kita tidak malas bekerja, kita takut salah. Kita tidak malas menulis, kita takut tidak cukup baik. Kita tidak malas berjuang, kita takut kalah. Stoikisme tidak datang untuk menamparmu dan berkata, cepat bangkit. Ia datang mendekat dan berkata,
Lihatlah ke dalam, dengarkan dirimu, kenali sumbernya, maka kamu akan tahu bahwa rasa malas hanyalah kabut tipis, dan kamu bisa berjalan melewatinya. Rasa malas bukan akhir. Ia bisa jadi awal dari pengertian, awal dari perubahan. Dan jika kamu cukup berani untuk tidak menghindar, jika kamu cukup jujur untuk bertanya, mengapa? Maka kamu akan sampai pada kesadaran ini, bahwa rasa malas bukan musuh yang harus dikalahkan, tapi pesan yang harus diterima. Agar kita bisa tumbuh, kita tidak bisa menguasai apa yang tidak kita sadari. Kamu bangun, tidak semangat. Kamu buka ponsel, scroll tak sadar. Tiba-tiba, setengah jam hilang. Tapi kamu bilang, aku cuman malas. Pertanyaannya bukan, kenapa kamu malas? Pertanyaannya, kapan rasa malas itu datang? Apa pemicunya? Apa polanya? Apa yang selalu terjadi sebelum kamu kehilangan semangat? Stoikisme mengajarkan, hidup yang tidak dievaluasi adalah hidup yang tidak layak dijalani. Dan ini bukan tentang menyalahkan, tapi mengamati. Jadilah pengamat dirimu sendiri. Bukan sebagai hakim yang menghukum, tapi sebagai saksi yang jujur. Lihat hidupmu dari jarak jauh, seolah kamu melihat orang lain. Catat, rekam, amati. Setiap kali kamu menunda, berhenti, atau terdistraksi, tanyakan, apa yang sedang kupikirkan saat itu? Apa perasaanku ketika itu? Apakah ada rasa takut di balik keengganan ini? Apakah ini terjadi setiap hari? Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, yang menjalani hidup penuh tekanan, tidak pernah melewatkan satu malam tanpa menulis jurnal. Ia tidak menulis untuk terlihat hebat. Ia menulis untuk melihat dirinya sendiri. Karena manusia mudah lupa. Dan lupa itu berbahaya. Kita bisa lupa bahwa kita punya tujuan. Bahwa kita punya waktu yang terbatas. Bahwa kemalasan kecil hari ini akan menjadi kebiasaan buruk besok. Maka, Stoik mengajak kita untuk membangun kesadaran, bukan dengan meditasi rumit atau afirmasi palsu, tapi dengan observasi harian yang jujur dan sederhana. Contohnya, kamu bisa mulai dengan satu pertanyaan. Apa 3 hal yang membuatku menunda hari ini? Tulis, renungkan, lihat polanya, ulangi setiap hari. Atau yang lebih sederhana, kapan aku merasa paling produktif? Kapan aku paling mudah terdistraksi? Jawaban ini akan menjadi cermin, dan dari cermin itu, kamu mulai membentuk kendali. Ingat, kamu tidak bisa mengendalikan hal yang kamu anggap remeh. Kamu tidak bisa memperbaiki hal yang kamu tidak sadari. Jadi, tugas kita adalah menyadari terlebih dahulu. Bukan menuntut kesempurnaan, tapi hadir sebagai pengamat yang penuh kasih. Karena hanya dari kesadaran, lahir kendali. Dan dari kendali, muncullah perubahan. Kebebasan sejati bukanlah kemampuan untuk melakukan apapun yang kamu inginkan, tapi kekuatan untuk memilih apa yang benar, walaupun sulit. Kita hidup di zaman yang mendewakan kenyamanan. Aplikasi serba cepat, makanan instan, informasi datang tanpa henti. Kita dibanjiri pilihan dan pelan-pelan kehilangan arah. Saat kamu menuruti rasa malas, apa yang kamu rasakan? Mungkin lega sesaat, mungkin tenang untuk sementara. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Penyesalan, kecemasan, diri yang kecewa. Itulah paradoks kehidupan modern. Semakin kita menuruti kenyamanan, semakin hidup terasa tak terkendali. Disinilah stoikisme berbicara lantang. Disiplin bukan penjara. Disiplin adalah pembebas. Karena dengan disiplin, kamu tidak lagi dikendalikan oleh mood, nafsu, atau rasa malas. Bayangkan ini, setiap pagi kamu bangun tanpa negosiasi. Kamu bergerak bukan karena mood, tapi karena komitmen. Kamu makan yang baik bukan karena kamu ingin diet, tapi karena kamu menghormati tubuhmu. Kamu bekerja bukan karena sedang semangat, tapi karena kamu sadar bahwa hidup ini punya batas. Itu adalah kebebasan sejati, bukan hidup dari satu semangat ke semangat lainnya, tapi hidup dengan fondasi. Aku memilih yang benar, bukan yang mudah. Marcus Aurelius, seorang kaisar, pun tetap menulis, bangun. Engkau tidak dilahirkan untuk tetap di tempat tidur. Engkau diciptakan untuk bertugas sebagai manusia.
Lalu, bagaimana kita melatih disiplin? 1. Mulailah dari hal terkecil. Buat tempat tidur, minum air putih setelah bangun. Tidak langsung buka ponsel. Itu bukan ritual sepele, itu latihan kendali. 2. Jadwalkan waktumu. Tanpa jadwal, pikiran akan melayang. Hidup jadi reaktif. Disiplin lahir dari struktur, bukan dari emosi. 3. Jangan negosiasi dengan rasa malas. Ketika kamu merasa ingin menunda, katakan, "Aku bukan budak keinginanku." Stoikisme mengajarkan, kita punya dua bagian dalam diri kita, yang rasional dan yang impulsif. Dan setiap tindakan adalah pertarungan antara keduanya. Jangan menunggu disiplin datang. Bangunlah ia, latih ia, pelihara ia. Seperti otot, ia tumbuh ketika kamu konsisten, bukan ketika kamu termotivasi. Ingat, disiplin tidak mengurangi kebebasanmu. Ia justru membuatmu merdeka. Dari dirimu sendiri yang sering menunda, lalai, dan terjebak keinginan sesaat. Jika kamu ingin menjadi hebat, kamu harus mulai dengan mengendalikan pikiranmu. Rasa malas bukanlah makhluk yang datang dari luar. Ia bukan roh jahat yang menghantuimu. Ia lahir dari dalam. Dari konflik antara akal sehat dan nafsu sesaat. Mari jujur sebentar. Ketika kamu sedang malas, pikiran apa yang muncul? Nanti aja, masih ada waktu. Capek banget rebahan dulu deh. Cuma nonton 5 menit, habis itu kerja. Dan 5 menit berubah jadi 5 jam. Kita tidak digulingkan oleh hal besar, tapi oleh bisikan kecil yang kita turuti terus-menerus. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia diberikan rasio, akal budi, sebuah anugerah yang membedakan kita dari binatang. Kita bisa memilih, kita bisa berpikir jernih, tapi hanya jika kita berani berhenti dan mengamati. Ketika rasa malas datang, cobalah bertanya, apakah ini keputusan yang akan kubanggakan besok pagi? Jika orang yang paling aku hormati melihatku sekarang, apa yang akan ia katakan? Apakah aku hidup seperti orang yang tahu hidup ini singkat? Rasa malas seringkali lahir dari logika yang dibengkokkan oleh hawa nafsu. Kita mencari pembenaran. Kita pintar beralasan, tapi itu bukan kebijaksanaan. Itu pelarian. Seorang stoik tidak membenci kemalasan, tapi ia tidak menuruti kemalasan. Ia menghadapinya dengan logika yang teguh. Contohnya, saat ingin menunda tugas, katakan, apakah aku akan lebih damai jika aku menunda? Jawabannya, tidak. Karena penundaan hanya menunda beban, bukan menghapusnya. Atau ketika kamu ingin rebahan lagi, apakah tubuhku benar-benar butuh istirahat, atau aku sedang memanjakan kelemahan? Kekuatan sejati bukanlah ketika kamu semangat, tapi ketika kamu tetap bertindak meski tidak semangat. Kita tidak akan selalu termotivasi, tapi kita bisa selalu konsisten. Dan konsistensi lahir bukan dari perasaan, tapi dari logika yang dilatih. Logika adalah cahaya, nafsu adalah kabut, dan rasa malas hanya bisa hidup dalam kabut itu. Jadi, nyalakan cahaya logikamu, dan lihatlah bahwa kamu lebih kuat dari godaan sesaat yang terus membisiki. Nanti saja, kamu bisa mati malam ini. Maka jangan tunda menjadi versi terbaik dari dirimu. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin rasa malasmu muncul karena kamu berpikir hidup ini panjang? Kamu berpikir masih ada waktu besok, masih bisa mulai nanti, masih ada minggu depan, masih ada selalu. Tapi stoikisme membisikkan satu kalimat tajam, memento mori. Ingatlah, kamu akan mati. Bagi sebagian orang kalimat ini menakutkan. Bagi stoik, kalimat ini membebaskan. Bukan untuk menebar rasa takut, tapi untuk membangunkan kesadaran. Karena hanya mereka yang sadar bahwa hidup ini terbatas, yang benar-benar hidup dengan utuh. Pikirkan ini. Jika kamu tahu harimu tinggal 7 hari lagi, apakah kamu masih akan menunda-nunda? Apakah kamu masih akan scroll tak sadar? Apakah kamu akan menukar waktu berhargamu dengan kemalasan yang membuatmu tidak bangga pada dirimu sendiri? Memento mori membuat kita kembali ke pusat. Ia menyadarkan bahwa waktu kita sangat terbatas.
bahwa kita tidak punya kendali atas berapa lama kita hidup, tapi kita punya kendali atas bagaimana kita mengisi waktu yang tersisa. Kata Marcus Aurelius, "Jangan hidup seakan kamu akan hidup selamanya. Kematian mengintai, sementara kamu menunda, hidup terus berjalan." Setiap detik yang kamu tunda karena rasa malas adalah detik yang tidak akan pernah kembali. Dan Stoik tidak membenci rasa malas, tapi ia tahu waktu terlalu mahal untuk diberikan pada hal yang tidak membawa kita menjadi lebih baik. Praktikkan memento mori, bukan sebagai horor, tapi sebagai pemurni. Tuliskan di cerminmu, "Jika aku mati malam ini, apakah aku bangga dengan hidupku hari ini?" Itu adalah alarm sejati, bukan alarm jam, tapi alarm kesadaran. Rasa malas hanya bisa bertahan jika kamu hidup dalam ilusi bahwa kamu masih punya banyak waktu. Tapi ketika kamu benar-benar sadar bahwa setiap pagi bisa jadi yang terakhir, maka kamu akan bangkit bukan karena semangat, tapi karena kesadaran yang mendalam bahwa hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Kebahagiaan dan kebebasan dimulai dari pemahaman sederhana bahwa tak seorang pun bertanggung jawab atas hidupmu selain kamu sendiri. Di dunia ini, banyak yang akan memberimu saran. Banyak yang akan berkata, "Coba metode ini. Ikut pelatihan itu. Tunggu semangat datang. Tunggu waktu yang tepat." Tapi di balik semua nasihat, semua motivasi, semua video YouTube yang kamu putar, akan tetap ada satu kebenaran pahit yang tidak bisa kamu hindari. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Kamu boleh mengeluh, kamu boleh minta saran, tapi tetap yang harus bergerak adalah kakimu. Yang harus mengatasi kemalasan adalah jiwamu. Yang harus bertindak adalah kamu. Stoikisme adalah filsafat tanggung jawab. Ia tidak menjanjikan pelarian. Ia tidak membiarkanmu menyalahkan masa lalu, orang tua, ekonomi, lingkungan, atau mood. Marcus Aurelius, seorang kaisar, punya banyak alasan untuk malas. Ia lelah, ia dibenci, ia menghadapi perang. Tapi ia tetap menulis setiap malam pada dirinya sendiri, "Engkau adalah jawabannya. Engkau adalah penyebab sekaligus penyembuh." Kita hidup dalam budaya menyalahkan. Kita menyalahkan algoritma, sekolah, pemerintah, bahkan cuaca. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa benar-benar menghentikanmu, kecuali dirimu sendiri. Tanggung jawab pribadi bukan berarti keras kepala, bukan berarti menyalahkan diri terus-menerus. Tapi kesadaran mendalam bahwa jika kamu ingin berubah, kamu tidak bisa menunggu seseorang datang dan mengubahmu. Bukan motivator, bukan guru, bukan pasangan. Semua itu hanya bantuan. Kendali tetap milikmu. Setiap rasa malas yang kau turuti, setiap waktu yang kau buang adalah keputusanmu. Dan setiap kemajuan kecil pun adalah hasil dari keputusanmu. Bahkan jika kamu hanya melangkah satu langkah hari ini, jika itu kamu yang memilih dengan sadar, maka itu adalah kemenangan stoik. Karena dalam stoikisme, kemerdekaan sejati adalah kendali penuh atas pikiran dan tindakanmu. Jadi, berhentilah berharap diselamatkan, dan mulai bertindak sebagai penyelamatmu sendiri. Hal-hal tidak berubah, kita yang harus berubah. Rasa malas sering datang seperti kabut, tebal, tidak terlihat ujungnya. Tapi satu hal yang sering kita lupakan, kabut tidak permanen. Ia tidak abadi. Ia akan sirna jika kita terus berjalan. Begitu juga rasa malas. Ia hanya bisa dikalahkan bukan dengan berpikir keras, tapi dengan bergerak perlahan. Coba pikirkan. Ada hari-hari ketika kamu merasa malas, tapi setelah kamu memulai, perasaan itu perlahan menghilang. Kamu mulai terbawa arus, kamu merasa sedikit lebih hidup. Itulah momentum. Dan stoikisme mengajarkan bahwa kamu tidak harus menunggu mood untuk bertindak. Kamu cukup melakukan satu tindakan kecil, lalu lanjutkan. Karena seringkali rasa malas itu bukan pertanda kamu lelah, tapi kamu belum mulai. Jiwa yang kosong tidak butuh motivasi. Ia butuh gerakan. Jika kamu tidak tahan dengan rasa sakit karena disiplin, kamu akan menanggung rasa sakit karena penyesalan. Maka ketika rasa malas menyerang, jangan lawan dengan rasa bersalah. Lawan dengan tindakan kecil yang disengaja. Contohnya,
bangun dari tempat tidur dan cuci muka. Tulis satu kalimat dalam jurnal. Berjalan selama 2 menit tanpa ponsel. Atur meja kerja. Bukan besar, bukan luar biasa, tapi cukup untuk menggeser kabut. Cukup untuk memulai momentum. Dalam ajaran Stoik, ini disebut prohairesis. Kemampuan kita untuk memilih respons, bahkan ketika emosi mengguncang. Dan saat kita sedang malas, respons itulah yang paling penting. Satu tindakan kecil hari ini bisa menjadi langkah menuju dirimu yang lebih kuat besok. Jangan menunggu sampai rasa malas hilang. Gunakan rasa malas itu sebagai alarm bahwa dirimu sedang butuh arah, bukan hiburan. Dan arah itu hanya akan kamu temukan jika kamu bergerak. Bukan dengan tergesa-gesa, tapi dengan sadar, dengan sengaja, dengan perlahan. Karena Stoik tidak mengandalkan semangat. Mereka mengandalkan langkah pertama. Dan langkah pertama itulah yang mengubah rasa malas menjadi momentum. Kamu adalah apa yang kamu ulang, maka jadilah pengulangan yang baik. Setiap orang ingin perubahan besar. Tapi sedikit yang sanggup bertahan dalam hal-hal kecil yang membosankan. Kita ingin jadi disiplin, tapi enggan merapikan tempat tidur. Kita ingin hidup teratur, tapi enggan tidur tepat waktu. Kita ingin sukses besar, tapi malas untuk menyelesaikan satu tugas kecil hari ini. Inilah titik buta kebanyakan orang. Kebiasaan kecil adalah pondasi dari kemenangan besar. Stoikisme tidak pernah menyuruh kita langsung menjadi sempurna. Tidak. Stoik mengajak kita untuk menguasai momen terkecil, karena disitulah kendali hidup berada. Marcus Aurelius tidak menulis untuk ribuan orang. Ia menulis untuk satu orang, dirinya sendiri, setiap malam, tanpa gagal. Itulah kebiasaan, itulah kemenangan kecil. Lalu, bagaimana cara membangun kebiasaan yang melawan rasa malas? 1. Tentukan satu tindakan kecil yang bisa kamu ulang. Bukan 10 tugas, tapi 1. Contoh, menulis 3 kalimat setiap pagi. Bukan 1 buku, tapi 3 kalimat. 2. Buat ritual, bukan hanya jadwal. Ritual adalah tindakan yang kamu hargai, yang bermakna. Misalnya, menyalakan lilin sebelum mulai menulis, atau minum teh sebelum membaca. Ritual menciptakan kesadaran. Dan kesadaran melahirkan ketekunan. 3. Rayakan konsistensi, bukan hasil. Stoik tidak terobsesi pada hasil, karena hasil ada di luar kendali. Jadi jika kamu berhasil menyelesaikan satu tugas kecil hari ini, itu sudah kemenangan. Bangun hidupmu dengan menumpuk kemenangan-kemenangan kecil. Karena dari situlah momentum tumbuh. Dari situlah rasa hormat pada diri sendiri mulai muncul. Kebiasaan bukan soal semangat, tapi soal pengulangan. Dan pengulangan yang kamu ulang hari ini adalah bentuk dari siapa kamu 5 tahun dari sekarang. Ingat, malas adalah hasil dari pola. Dan kamu bisa membentuk pola baru dengan satu kebiasaan kecil yang terus kamu ulang. Jika kamu menunggu semangat untuk datang, kamu akan menjadi budak dari perasaanmu sendiri. Berapa banyak hal dalam hidup ini yang tidak kamu lakukan karena kamu belum semangat. Aku mau mulai, tapi nunggu mood dulu. Nanti kalau motivasi datang, baru aku gerak. Aku belum ada gairah, belum ada dorongan dari dalam. Tapi hari demi hari lewat, bulan berlalu, dan kamu masih di tempat yang sama. Inilah bahaya dari mengandalkan motivasi. Ia tidak bisa diandalkan. Ia datang dan pergi seperti angin. Ia bisa muncul pukul 10 pagi, lalu hilang di pukul 10.15. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk menunggu semangat. Karena Stoik tahu, motivasi adalah hasil dari tindakan, bukan penyebabnya. Kita tidak perlu termotivasi untuk bergerak. Kita hanya perlu bergerak, dan dari gerakan itulah semangat muncul. Coba ingat kembali, bukankah setelah kamu mulai mengerjakan sesuatu, kamu justru merasa lebih baik? Kamu merasa ada arah, ada kejelasan. Itulah bukti bahwa semangat tidak perlu ditunggu. Ia akan datang setelah kamu melangkah. Dalam kehidupan Stoik, tindakan selalu lebih utama dari emosi. Karena emosi berubah-ubah, tapi tindakan yang benar bersifat tetap.
Lakukan apa yang harus dilakukan. Emosimu akan menyusul. Bayangkan hidup seperti mendayung melawan arus. Jika kamu berhenti mendayung karena lelah, arus akan menyeretmu kembali. Begitu juga dengan hidup. Jika kamu hanya mengandalkan semangat, kamu akan hanyut oleh distraksi dan kemalasan. Apa yang harus kamu lakukan? 1. Latih otot kehendak. Bangun, walau tidak semangat. Mulai, walau malas. Kehendakmu harus lebih kuat dari emosimu. 2. Ingat tujuan jangka panjang. Setiap tindakan kecil hari ini adalah batu bata untuk bangunan hidupmu. Jangan biarkan suasana hati hari ini meruntuhkan impian masa depanmu. 3. Gunakan prinsip lakukan 2 menit. Mulai dari hal yang sangat kecil. Tulis 1 kalimat, baca 2 paragraf, bereskan 1 meja. Karena seringkali, semangat datang setelah kita memulai, bukan sebelumnya. Dan terakhir, jangan serahkan nasib hidupmu pada suasana hati. Karena hanya orang yang hidup berdasarkan prinsip yang akan tetap berjalan. Bahkan saat semangat sedang kosong, jiwa kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan setiap hari. Rasa malas bukan hanya urusan tubuh yang enggan bergerak. Lebih dalam dari itu, rasa malas adalah hasil dari pikiran yang tidak tertata. Bayangkan pikiranmu seperti taman. Jika kamu tidak menanam apa-apa, yang tumbuh adalah rumput liar. Begitu juga dengan hidupmu. Jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, yang tumbuh adalah keraguan, distraksi, dan rasa malas. Stoikisme percaya bahwa pikiran adalah akar dari tindakan. Jika kamu terus berpikir, aku capek, aku nggak sanggup, ini terlalu berat, maka tubuhmu akan mengikuti pikiran itu. Bukan karena kamu benar-benar lelah, tapi karena pikiranmu sudah kalah lebih dulu. Kita hidup di era di mana perhatian menjadi rebutan. Setiap notifikasi, setiap scroll, setiap distraksi menyedot daya pikir kita. Tanpa sadar, kita tidak pernah benar-benar hadir dalam pikiran sendiri. Maka, tugas seorang stoik adalah menjadi penjaga pikiran, menjaga kualitasnya, menjaga isinya, menjaga arahnya. Kita adalah apa yang kita ulang dalam pikiran. Maka berhati-hatilah pada apa yang kau ulang. Bagaimana cara mengendalikan pikiran? 1. Sadari pikiran otomatis yang sering muncul. Apakah kamu sering berpikir negatif setiap pagi? Apakah kamu membayangkan kegagalan sebelum mencoba? Tuliskan, lihat, hadapi. Jangan biarkan mereka menjadi kebiasaan diam-diam. 2. Berlatih membalikkan pola pikir. Ganti, aku malas menjadi, aku bisa mulai dengan 2 menit. Ganti, ini berat, menjadi, ini latihan untuk keteguhan jiwaku. Ganti, aku gagal kemarin menjadi, hari ini aku bisa memulai ulang. Pikiran adalah perintah pertama. Tubuh dan tindakan hanya mengikuti. 3. Luangkan waktu untuk diam. Setiap hari, sisihkan 5-10 menit untuk hanya duduk dan mengamati pikiranmu. Tanpa distraksi, tanpa gangguan. Karena hanya dalam diam, kamu bisa mendengar arah pikiranmu dengan jernih. Ingat, jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, orang lain akan melakukannya untukmu. Melalui iklan, hiburan, media, narasi yang bukan milikmu. Jadi, mulai hari ini, jadilah penjaga yang tegas atas pikiranmu. Karena dari sanalah, rasa malas bisa dihentikan sebelum ia tumbuh. Dan dari sanalah, arah hidupmu bisa kamu ubah. Dengan kesadaran penuh, emosi adalah seperti awan. Mereka datang dan pergi, tapi langit, yaitu dirimu, tetap ada di balik semuanya. Kita sering salah paham dengan emosi. Kita kira jika kita merasa malas, maka kita harus menuruti kemalasan itu. Jika kita merasa sedih, maka kita harus berhenti. Jika kita merasa takut, maka kita tidak boleh maju. Tapi stoikisme mengajarkan hal yang berbeda. Emosi bukan perintah, ia hanya pesan. Sinyal bukan komando. Rasa malas pada dasarnya adalah bentuk emosi. Ia bisa muncul karena lelah fisik, ketidakjelasan tujuan, trauma atau luka lama, atau sekadar terlalu banyak tekanan tanpa jeda. Dan saat emosi ini muncul, otakmu membuat reaksi otomatis. Berhenti saja, nanti saja,
Istirahat dulu, kamu terlalu lemah. Tapi, apakah kamu harus selalu menuruti suara itu? Seorang stoik akan menjawab, tidak, karena ia tahu bahwa emosi tidak boleh menjadi pengemudi hidup. Emosi adalah penumpang. Yang kamu dengar, kamu hargai, tapi tidak kamu biarkan mengendalikan arah. Bayangkan kamu sedang mengendarai kereta api. Emosi seperti penumpang yang bicara, turun di stasiun kemalasan saja, tenang di sana. Atau belok ke arah penundaan, lebih nyaman di situ. Tapi kamu tetap masinisnya, kamu yang pegang kemudi, kamu yang pilih tujuan, dan kamu yang harus terus berjalan, dengan sadar, bukan dengan reaktif. Cara melatih ini, 1. Pisahkan perasaan dari tindakan. Kamu bisa merasa malas, tapi tetap mengerjakan tugasmu. Kamu bisa merasa bosan, tapi tetap bertanggung jawab. Itulah kekuatan stoik. Bertindak bukan karena perasaan, tapi karena prinsip. 2. Tulis emosimu, jangan turuti langsung. Misalnya, aku merasa malas karena tugas ini terasa berat dan aku takut gagal. Dengan menuliskannya, kamu sedang membuat jarak antara dirimu dan emosimu. Dan dalam jarak itu, lahirlah kendali. 3. Bertindak dengan sadar, bukan terbawa. Setiap kali kamu sadar bahwa rasa malas datang, katakan, "Terima kasih, rasa malas. Aku dengar pesannya, tapi aku tetap akan bergerak." Lalu, lakukan satu hal kecil, karena rasa malas bisa kamu akui, tapi tidak perlu kamu ikuti. Jangan buang waktu lagi untuk berdiskusi bagaimana seharusnya menjadi orang baik. Jadilah orang itu. Sekarang juga, penundaan adalah wajah lain dari rasa malas. Ia lebih halus, lebih cerdas, lebih bisa beralasan. Bukan aku malas, tapi aku akan kerjakan nanti. Tunggu suasana pas dulu. Aku mau riset lebih banyak dulu. Tapi kita tahu, nanti sering berarti tidak pernah. Besok sering hanya pelarian dari ketakutan hari ini. Penundaan tidak datang dari kekurangan waktu. Ia datang dari kekurangan keberanian. Karena untuk memulai, apalagi sesuatu yang penting, dibutuhkan keberanian kecil. Keberanian untuk menghadapi rasa takut. Keberanian untuk memulai walau belum sempurna. Keberanian untuk bertindak sebelum kamu merasa siap. Stoikisme tidak pernah menjanjikan kesiapan. Yang diajarkan adalah bertindak walaupun belum siap, karena kesiapan seringkali datang setelah kamu mulai, bukan sebelumnya. Bagaimana caranya? 1. Potong tugas menjadi serpihan kecil. Jangan menulis satu buku, tulislah satu paragraf. Jangan mulai bisnis besar. Mulailah dengan satu ide yang dicatat. Serpih-serpih tindakan kecil akan membangun momentum besar. 2. Gunakan prinsip, lakukan hal yang benar berikutnya. Jangan pikirkan hasil akhir yang menakutkan. Fokuslah pada langkah berikutnya yang bisa kamu lakukan sekarang. Satu hal benar, satu gerak kecil. Stoikisme tidak mengagungkan ambisi besar, tapi ketekunan pada hal kecil yang terus dilakukan dengan benar. Apa yang menghalangimu menjadi hebat? Tidak lain hanyalah penundaan, dan itu berasal dari dirimu sendiri. Lawan penundaan, bukan dengan motivasi, tapi dengan keberanian kecil yang kamu ulang setiap hari. Beranilah memulai meski belum sempurna. Beranilah gagal kecil, tapi terus bergerak. Karena keberanian kecil yang terus kamu pilih, itulah yang membuat rasa malas kehilangan cengkeramannya. Kita sering lupa bahwa jiwa tidak bisa kuat jika tubuh selalu lemah. Dalam stoikisme, tubuh bukanlah musuh jiwa. Tubuh adalah kendaraan, dan kendaraan yang rusak akan membuat jiwa sulit melaju. Kita sering berpikir bahwa rasa malas adalah masalah mental. Padahal, kadang ia sesederhana ini. Kurang tidur, kurang gerak, kurang nutrisi, terlalu banyak layar, terlalu sedikit matahari. Tubuh yang lesu membuat pikiran lambat. Pikiran yang lambat membuat niat luntur. Niat yang luntur membuat kita terus menunda. Dan ini adalah siklus yang bisa kamu putus. Bukan dengan berpikir lebih keras, tapi dengan memperlakukan tubuhmu dengan lebih bijak. Stoikisme
Bukan hanya tentang pikiran yang jernih, tapi juga tentang disiplin pada hal-hal fisik yang terlihat sepele, tapi berdampak besar. Biarkan jiwa menyendiri sebentar agar ia bisa mendengar suaranya sendiri. Pernahkah kamu merasa lelah padahal belum mulai bekerja? Merasa penat padahal tidak ada beban besar? Itulah tanda-tanda keletihan jiwa, bukan karena kerja keras, tapi karena terlalu banyak kebisingan. Kita hidup dalam dunia yang tidak memberi kita ruang untuk diam. Setiap saat ada sesuatu yang bersuara. Notifikasi, musik, video pendek, percakapan yang tidak perlu, pikiran yang terus menuntut hiburan. Dalam kebisingan itu, rasa malas tumbuh diam-diam. Karena jiwa kehilangan kejernihannya. Karena kita lupa mendengarkan suara hati yang pelan dan jujur. Apa yang benar-benar penting bagiku hari ini? Stoikisme adalah filosofi keheningan. Mereka tahu, dalam diam kita menemukan kekuatan untuk bertindak. Bukan karena teriak-teriak semangat, tapi karena ada ketenangan yang mengarahkan. Jiwa yang kuat bukan yang berisik, tapi yang tenang dan tajam. Maka saat kamu merasa malas, coba hentikan semua kebisingan. Duduk. Diameter dengarkan. Biarkan dirimu hadir penuh. Tanpa gangguan, tanpa pengalihan. Apa yang akan kamu temukan? Mungkin kamu akan sadar bahwa kamu sedang takut, bukan malas. Mungkin kamu akan ingat tugas penting yang kamu hindari. Mungkin kamu akan terhubung kembali dengan alasan kenapa kamu mulai. Diam bukan berarti tidak produktif. Diam adalah ruang tempat kehendakmu diperkuat. Dalam diam, kamu mulai bisa membedakan mana suara yang pantas didengar dan mana yang hanya racun. Dan saat kamu tahu suara mana yang sejati, kamu mulai bertindak bukan karena dorongan, tapi karena keyakinan. Praktik keheningan stoik. 1 jam tanpa ponsel setiap pagi. Menulis jurnal dalam hening. Jalan kaki tanpa musik. Hanya duduk, napas dalam, dan hadir. Bukan meditasi yang rumit, tapi kembali ke inti dirimu. Karena dalam diam, jiwa kembali utuh. Dan dalam keutuhan itu, rasa malas kehilangan pijakannya. Jangan habiskan waktu untuk berbicara bagaimana seharusnya hidup. Jalani hidup itu sekarang juga. Berapa banyak rencana yang kamu buat dan tidak pernah kamu mulai? Berapa banyak ide hebat yang kamu catat, tapi tetap mengendap di buku catatan? Rasa malas sering menyamar menjadi sesuatu yang terlihat produktif. Perencanaan tanpa tindakan. Kamu membuat to-do list yang rapi. Kamu susun jadwal penuh semangat. Kamu pasang target besar. Tapi hari itu berlalu dan tidak ada satupun yang benar-benar dikerjakan. Stoikisme mengingatkan, nilai hidupmu tidak ditentukan oleh niatmu, tapi oleh tindakanmu. Kamu ingin menjadi orang bijak? Maka lakukan sesuatu yang bijak, bukan hanya memikirkannya. Dalam dunia modern, kita sering tertipu. Kita merasa sudah produktif hanya karena memikirkan sesuatu. Padahal, tanpa eksekusi, semua itu hanyalah ilusi gerak. Stoik tidak melarang merencanakan. Tapi mereka tahu, perencanaan hanyalah awal. Arah hidupmu ditentukan oleh keberanian untuk melangkah, bukan oleh indahnya strategi. Jika kamu menunda tindakan karena ingin semuanya sempurna, kamu sedang membiarkan rasa malas menang, karena malas tidak selalu berarti diam. Kadang ia menyamar sebagai, aku sedang memikirkan dulu. Aku sedang mencari waktu yang tepat. Aku menunggu inspirasi, tapi hari demi hari terus berjalan. Dan hidup tidak pernah menunggu siapapun. Prinsip stoik. Lebih baik satu tindakan kecil sekarang, daripada 1000 rencana yang tidak pernah dijalankan. Mulailah menilai harimu bukan dari berapa banyak yang kamu pikirkan, tapi dari apa yang benar-benar kamu lakukan. Pikirkan sedikit, lakukan lebih banyak. Jadi hari ini, jika kamu punya satu ide yang baik, kerjakan. Jika kamu punya satu tugas kecil, selesaikan. Jika kamu punya niat berubah, mulai sekarang, karena yang membentuk hidupmu bukan pikiranmu, bukan rencanamu, tapi tindakanmu. Keraguan yang tidak ditebas akan tumbuh menjadi kemalasan yang mematikan. Rasa malas sering lahir bukan dari lelah, tapi dari keraguan yang tidak kamu jawab. Keraguan seperti,
Apa aku bisa? Apa ini akan berhasil? Bagaimana kalau gagal lagi? Apa ini benar-benar jalanku? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak salah, manusiawi. Namun, jika kamu biarkan mengendap terlalu lama, mereka berubah menjadi kabut yang menyelimuti langkahmu. Kabut ini membuatmu tidak bergerak, menunggu kejelasan yang tidak akan datang. Karena faktanya, kejelasan sering kali datang setelah tindakan, bukan sebelumnya. Stoikisme mengajarkan satu prinsip penting. Apa yang bisa kamu kontrol, kerjakan. Apa yang tidak bisa kamu kontrol, lepaskan. Keraguan sering datang dari hal-hal yang di luar kendali. Respon orang lain, hasil akhir, masa depan yang belum terjadi. Dan jika kamu biarkan dirimu terus menimbang-nimbang, kamu sedang menunda hidupmu. Maka apa yang harus dilakukan? Tebas keraguan dengan ketegasan, bukan asal bertindak, tapi bertindak dengan kesadaran dan prinsip. Contoh, kamu ragu mulai usaha baru. Tanyakan, apakah ini sesuai nilai hidupku? Apakah aku siap gagal dan belajar? Jika jawabannya, ya, lakukan. Kamu bingung mulai olahraga, journaling, belajar hal baru. Jangan tunggu yakin. Lakukan karena itu baik. Titik. Jangan bertanya terlalu lama tentang hidup yang ideal. Jalani hidup yang bermakna dari langkah terkecil hari ini. Dalam stoikisme, ketegasan bukan berarti keras kepala, tapi berarti tidak memberi ruang bagi keraguan untuk merusak nyali. Tegaslah terhadap dirimu sendiri. Bukan karena kamu kejam, tapi karena kamu ingin hidupmu benar-benar bergerak. Karena kemajuan, sekecil apapun, hanya lahir dari satu keputusan berani yang kamu ambil saat pikiranmu masih ragu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka dengan bakat, kalahkan dengan ketekunan. Di era yang memuja kecepatan, viralitas, dan hasil instan, kata ketekunan sering terdengar membosankan. Lambat, terlalu pelan, tidak seksi. Tapi justru disitulah kekuatannya. Stoikisme tidak percaya pada keberhasilan yang datang dalam semalam. Mereka percaya pada kekuatan konsistensi. Tindakan kecil yang diulang, hari demi hari, tanpa drama, tanpa sorotan, tanpa keluhan. Karena mereka tahu, ketekunan mengalahkan bakat. Ketekunan mengalahkan motivasi. Ketekunan bahkan mengalahkan kecerdasan. Orang yang tekun akan menyelesaikan sesuatu. Sementara orang yang pintar tapi tidak tekun, hanya terus merencanakan sesuatu. Rasa malas sering menang, karena kita terlalu cepat menyerah. Kita ingin hasil cepat. Begitu tidak langsung terlihat dampaknya, kita berhenti. Kita bilang, ini tidak cocok. Padahal, belum cukup waktu. Kita terlalu sering mengganti arah, padahal mungkin kita tinggal 3 langkah lagi dari hasil. Kamu tidak bisa menumbuhkan pohon dengan menarik batangnya setiap hari. Tumbuh itu soal ketekunan, bukan paksaan. Maka, bagaimana cara melatih ketekunan dalam hidup ala stoik? Kurangi harapan akan hasil cepat. Gantilah dengan komitmen terhadap proses. Bukan kapan hasilnya datang, tapi apa yang bisa aku ulang hari ini dengan kesadaran penuh. Tandai kemajuan, sekecil apapun. Berikan dirimu kredit untuk setiap tindakan yang kamu selesaikan. Bukan untuk sombong, tapi untuk menghargai proses. Jangan terlalu banyak mengganti tujuan. Kadang kamu bukan salah arah. Kamu hanya terlalu tidak sabar untuk melihat hasil dari jalan yang sedang kamu jalani. Stoikisme memuliakan orang yang terus berjalan. Meski pelan, meski tidak terlihat, meski tidak disorot. Karena bagi mereka, kemuliaan hidup bukan soal kecepatan, tapi soal siapa yang tetap berdiri saat yang lain sudah menyerah. Disiplin bukan bentuk kekerasan terhadap diri, tapi bentuk tertinggi dari kasih sayang. Banyak orang mengira, disiplin itu keras, disiplin itu dingin, disiplin itu memaksa dan kaku. Tapi stoikisme punya sudut pandang yang berbeda. Bagi stoik, disiplin adalah bentuk tertinggi dari cinta diri. Kenapa? Karena ketika kamu disiplin, kamu menjaga tubuhmu agar sehat. Kamu menjaga pikiranmu tetap jernih. Kamu menjaga hidupmu tetap di jalur.
Kamu menyelamatkan dirimu dari penyesalan di masa depan. Tidak ada yang lebih mencintai dirimu selain dirimu yang mau bersusah payah sekarang, demi dirimu yang lebih baik esok hari. Kalau kamu benar-benar mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan membiarkan dirimu hidup dalam kemalasan. Disiplin itu bukan cambuk. Disiplin adalah pelindung. Ia melindungimu dari rasa bersalah, penundaan, ketertinggalan, dan kehilangan arah. Kita sering mencari cinta dari luar, pengakuan, pujian, validasi, tapi lupa bahwa bentuk cinta paling nyata adalah tindakan yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Maka mulailah bertanya, apa bentuk cintaku pada diriku hari ini? Apakah dengan bangun lebih pagi? Apakah dengan berkata tidak pada distraksi? Apakah dengan menyelesaikan satu tugas yang selama ini ditunda? Disiplin tidak harus keras. Disiplin bisa lembut, tapi tegas. Bisa sabar, tapi konsisten. Cara melatih disiplin ala Stoik. Mulai dari satu hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Misalnya, menulis satu kalimat di jurnal. Bukan karena penting, tapi karena kamu sedang melatih cintamu pada dirimu sendiri. Ingat dampak jangka panjang. Saat kamu enggan bertindak, bayangkan dirimu 5 tahun ke depan. Tanya, apakah aku akan berterima kasih pada versi diriku yang tetap bertindak hari ini? Bersikap lembut, tapi tidak permisif. Saat gagal, maafkan diri. Tapi tetap lanjutkan. Jangan jadikan kegagalan kecil sebagai alasan untuk menyerah total. Disiplin bukan untuk menyiksa. Disiplin adalah bentukmu berkata pada diri sendiri, aku cukup berharga untuk dijaga. Aku cukup penting untuk dibimbing. Dan aku pantas mendapatkan hidup yang aku banggakan. Itulah cinta diri. Dalam bentuk yang paling sejati, jangan heran dengan hidupmu hari ini, karena hidupmu adalah hasil dari apa yang selama ini kamu biarkan. Ada satu pertanyaan penting yang perlu kamu renungkan. Apa saja yang selama ini aku toleransi dalam hidupku? Apakah kamu terus membiarkan dirimu tidur larut tanpa arah? Apakah kamu membiarkan tugas-tugas menumpuk tanpa rasa bersalah? Apakah kamu membiarkan distraksi menguasai waktumu setiap hari? Apakah kamu terus menoleransi kemalasan karena kamu anggap itu wajar? Stoikisme mengajarkan satu prinsip tegas. Apa yang kamu toleransi hari ini akan menjadi standar hidupmu besok. Jika kamu membiarkan kemalasan kecil terus tumbuh, lama-lama ia menjadi sistem, menjadi gaya hidup, menjadi cara berpikir. Dan kamu akan terbangun suatu hari di usia yang lebih tua, dengan pertanyaan menyakitkan, kenapa aku hidup seperti ini? Padahal jawabannya sederhana, karena kamu mengizinkan itu terjadi, perlahan-lahan, setiap hari. Stoik bukan orang sempurna, tapi mereka tidak sembarangan dalam membiarkan sesuatu tinggal dalam hidupnya. Mereka selektif, tegas, dan penuh kesadaran. Mereka tahu setiap kebiasaan, setiap kelonggaran, setiap besok saja, jika dibiarkan, akan membentuk karakter yang sulit diubah. Maka hari ini, tanyakan pada dirimu. Apa yang selama ini aku biarkan tumbuh, padahal aku tahu itu merusak? Apa bentuk rasa malas yang aku bungkus dengan alasan manusiawi? Apa batas baru yang harus aku buat, agar hidupku kembali ke jalur yang aku inginkan? Karena hidup yang kuat tidak dibentuk dari motivasi besar, tapi dari batas yang sehat dan keputusan kecil yang tegas. Mulai sekarang, berhenti menoleransi hal-hal yang menjauhkanmu dari versi terbaikmu. Bukan karena kamu kejam pada diri, tapi karena kamu menghormati dirimu terlalu dalam untuk terus hidup dalam penundaan. Engkau pantas untuk hidup yang lebih baik, maka jangan izinkan dirimu hidup di bawah standar itu satu hari pun lagi.